Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kemarin Habib Rizik didatangi oleh salah satu menteri dari kabinet Prabowo. Ya, meskipun banyak yang mengatakan ini adalah orangnya Jokowi. Cuman ala kulli halin, ini nanti akan kita saksikan, ini menjadi prosedur baik dan kabar gembira bagi yang memperjuangkan atau bagi orang-orang yang seperjuangan dengan Habib Rizik. Nanti akan kita lihat videonya ya. Cuman sekarang kita akan lihat dulu, banyak sekali orang-orang itu yang berusaha untuk mengadu domba antara Habaib dengan KDM. Dalam hal ini Habib Rizik ya, karena kemarin KDM ini sempat di Bogor kan, mau merapihkan lah kawasan Bogor, kemudian ini langsung dijadikan gorengan politik atau gorengan sara begitu ya, bahwa pesantrennya Habib Rizik ini akan diruntuhkan, akan dihancurkan, akan disirnakan juga begitu. Nah ini kita lihat misalkan ya. Saya lucu dan saya pernah membahas hal ini lama sekali sebelum mereka ini ya. Ini ada Rizik Syihab menangis pasrah melihat ponpesnya dibongkar karena menyerobot tanah pemerintah. Padahal nggak ada. Coba sama Anda cari sendiri begitu ya. Tema ini itu tidak ada yang faktual. Ya, semuanya itu hanya menggiring opini saja. Tapi viewsnya banyak loh ini. Ya, dalam pengertian berarti orang ada intensi ke sana, kalau tidak buzzer mainnya di sana begitu. Kemudian ini ada target selanjutnya. Deddy Mulyadi akan bongkar markas FPI Megamendung. Ini namanya channelnya True Stories Channel, tetapi hoax. Jadi sudah tidak true story lagi. Ini yang di atasnya ada nih. Akhirnya HRS akan bisa pasrah, hanya bisa pasrah. Ponpes Marga Syariah dibongkar KDM. Ini mah yang nontonnya sedikit ya, Arif Rohman ini. Kemudian akhirnya perang pecah pondok pesantren Habib Rizik ya. Markas yaitu dirobohkan juga. Ini banyak sekali. Ya, ini Nasirus Sunnah nih. Akhirnya HRS hanya bisa pasrah, sama narasinya. Ini dinarasikannya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya, ramenya itu. Saya curiga ini ada grup WA-nya juga. Jadi ayo kita naikkan begitu ya, temanya. Akhirnya pada naik temanya. Kemudian di sini ada, nah ini nih si Tarbiyah Daily yang banyak sekali bikin hoax ya. Sama juga, akhirnya Deddy Mulyadi bongkar ponpes Habib Rizik, dan ininya sama, thumbnailnya ya sama tuh. Wah, ini mah buzzer, ini mah jelas. Thumbnailnya sama, ini cuman dirubah yang sebelah kanannya aja. Tuh, posisinya itu. Ya. Tuh. Thumbnailnya sama ini. Ini beda. Tuh, ini yang 3. Ini kayaknya punya grup WA mereka itu untuk untuk membuat satu isu kemudian diramaikan begitu ya. Cuman sayangnya begini, sayangnya untuk siapa? Untuk mereka, untuk para buzzer ini. Kemarin ada kunjungan ya dari menteri, dan ini akan kita saksikan dan akan kita komentari begitu. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersilaturahmi ke kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran. Tiba pukul 2 siang tadi, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel langsung memasuki kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wamenaker menyebut tidak ada pembahasan khusus terkait kunjungannya ke kediaman Rizik Syihab, melainkan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran ini. Sebentar ya, jadi ini merupakan gestur politik. Ya, channel saya ini kan hanya membahas zohir sebetulnya, tapi kalau kita membahas politikus memang ada benarnya ya. Kalau kita membahas politikus dari segi zohirnya saja itu naif ya, cuman inilah kenaifan channel saya begitu, karena saya itu hanya melihat zohirnya saja dulu begitu ya. Dalam pengertian kita lihat zohirnya saja dulu. Nanti karena untuk menganalisa dalamnya apa, kemudian apa sebetulnya intensi utamanya, itu harus banyak sekali data.
Jadi kenaifan channel saya memang di situ dan saya mengakui itu. Masa politikus mau dilihat secara zahirnya saja? Ya itu cara saya begitu. Kalau mau lihat yang spekulan begitu ya, channel-channel yang spekulatif, ya cari channel yang lain, bukan di sini tempatnya. Dan ini memang gestur yang sangat baik dari siapa Pak Noel ini ya tadi katanya itu menakar. Ini gestur yang sangat baik dari pemerintah secara resmi kepada Habib Rizik. Untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Terus yang berikutnya tuntunan Allah. Ya ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa. Nah sebentar ya, ini bagus bahasanya. Jadi ini statement dari seorang menteri yang mengatakan perbedaan itu adalah sebuah hal yang biasa. Jadi setelah ngobrol sama Habib Rizik, yang bersangkutan ini Pak Noel ini mengatakan perbedaan itu hal yang biasa. Memang ya seperti itu. Jadi kalau misalkan Habib Rizik itu ya di dalam pidatonya itu kan banyak sekali yang kontroversial dengan bahasa-bahasa yang kontroversial, itu hanya gayanya saja begitu. Itu kalau Habib Rizik memang benar-benar radikal, sudah dari dulu habis orang-orang yang menjadi lawan politiknya dalam pengertian dengan kekerasan, dan Habib Rizik itu sangat kompeten dalam hal itu untuk mengerahkan massa untuk bikin keributan. Itu kompeten sekali Habib Rizik. Tapi kan itu tidak dilaksanakan oleh beliau. Jadi ini hanya narasi memang yang untuk menyeimbangkan stabilitas politik, stabilitas agama begitu di Indonesia, yang mana ini gaya Habib Rizik saja kebetulan memang keras seperti itu. Tetapi pada dirinya Habib Rizik ini toleran, sebagaimana dikatakan oleh Pak Noel ini. Dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah coba ini statement dari seseorang yang aktif di pemerintahan dalam posisinya sebagai menteri, mengatakan bahwa isu radikalisme selama ini terbantahkan dengan harinya menteri. Betul ini ya, jadi sudah tidak ada. Dan meskipun misalkan nanti di belakangnya ada ini untuk mencegah siapa KDM apa segala macam, itu terlalu spekulatif ya. Kita belum bisa sampai ke ranah situ. Itu masih lama kalaupun mau dipakai. Cuman sampai sini ini adalah posisi dari pemerintah yang resmi bahwa menyatakan bahwa perjuangan Habib Rizik Syihab ini tidak bertentangan dengan garis majunya pemerintahan begitu. Kalau dulu kan ada GBHN ya. Kalau sekarang entah ada apa tidak itu. Dalam pengertian bahwa Habib Rizik ini tidak menjadi rintangan untuk pemerintah saat ini begitu. Itu mungkin yang disampaikan, dan itu adalah pernyataan resmi ya. Nah kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah kayak gitu. Nah itu luar biasa ya, berkumpul antara patriotisme dan ulama, itu jarang terjadi begitu. Dan itu terjadi memang pada ulama-ulama kita terdahulu seperti para pendiri NU begitu. Itu terjadi di situ, ada patriotisme dan negarawan begitu, dan ulama. Ini ada, bukan dari saya, ini ucapan Pak Menteri begitu yang mengatakan Habib Rizik demikian. Lah kemudian sekarang kalau misalkan ada orang yang masih mengatakan bahwa Habib Rizik ini begini dan begitu, apa urusannya kalau bukan adu domba begitu? Kira-kira ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah. Sebentar, saya gitu. Ini mau soal kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah. Gitu. Dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi kan hal yang biasa. Lah iya itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga tapi pesan konstitusi. Dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya.
gitu. Layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya. Dan itu disampaikan lagi, beliau punya tanggung jawab moral sebagai ulama. Nah, sebentar itu nanti yang dikatakan Habib Rizik, kalau ada waktunya kita akan bahas lagi ya. Cuman sampai sini kita akan melihat bagaimana, kita sudah melihat bagaimana pengakuan seorang menteri terhadap tidak adanya radikalisme dari Habib Rizik, dan itu harus kita apresiasi ya. Berarti selama ini ada masalah nih. Kalau tadi Bang Noel mengatakan dia itu dulu sebagai pendukung Jokowi, itu sudah ada pakai dulu ya. Dan ini secara secara psikologis ini bisa dilihat. Jadi Pak tadi kata-katanya ada tuh, Habib Rizik itu tahu dulu saya itu mendukung Jokowi. Ini berarti ada masalah nih sebetulnya. Jadi di mana siapa orang-orang yang sebetulnya kontra dengan Habib Rizik sehingga sekarang itu harus mengerahkan buzzer-buzzer di YouTube untuk bermain pada isu ini. Dan ini mesti diingat ya, kunjungan Pak Menteri ini kepada Habib Rizik ini setelah Habib Rizik berapi-api kemarin. Kita ganyang siapa itu jenderal-jenderalnya mod begitu ya, itu Habib Rizik bilang didatengin sama pemerintah dalam keadaan Pak Menteri ini memuji kepatriotismenya Habib Rizik. Ini bagi saya luar biasa. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil kesimpulan ya, sampai menit ini dulu, orang-orang yang mengatakan pesantrennya Habib Rizik ini mau dibongkar itu sudah seharusnya patah hati begitu. Karena ini tidak akan terjadi. Kita sudah melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu tidak menyinggung sama sekali masalah habaib, tidak menyinggung sama sekali masalah pesantren yang ada di Bogor, tidak menyinggung sama sekali masalah-masalah ulama. Malah kita lihat KDM semenjak menjadi gubernur belum mengeluarkan statement yang kontroversial. Ya, beliau masih berada di dalam koridornya sebagai gubernur tanpa menyerempet kaidah-kaidah agama sama sekali. Ya, minimalnya sampai saat ini begitu, atau minimalnya itu dari apa yang saya saksikan. Kenyataannya bagaimana ya kita tunggu ya, karena tadi kehidupan itu dinamis, besok lusa bisa berubah. Cuman sampai saat ini saya rasa dan saya pikir orang-orang yang masih memiliki keinginan Habib Rizik itu untuk disingkirkan dari peta perpolitikan ini harus gigit jari dulu ya. Ini tidak akan terjadi. Saya tidak mau mengatakan potong kuping saya begitu, enggak lah. Mau sih sebetulnya ngomong kayak gitu. Tapi coba diingat-ingat perkataan saya ini, selama Pak Prabowo ini menjabat dan selama Kang Deddy Mulyadi itu menjabat, Habib Rizik itu posisi pesantrennya aman. Coba catat perkataan saya itu. Daripada tenaga kerja, kita perlu juga menyampaikan ke beliau agar berjuang habis-habisan bagaimana bisa meminimalisir, apalagi bisa mengeliminir tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sudah sampai mencapai titik nadir karena banyak perusahaan gulung tikar, banyak tenaga kerja yang di-PHK. Nah, maksud saya begini, Pak wakil-wakil rakyat yang di DPR, maaf, lebih banyak mikirin bagaimana jenderal TNI dan Polri yang pensiun supaya dapat kerja lagi. Supaya dia diperpanjang masa kerjanya, masa pensiunnya, setelah pensiun dikaryakan di berbagai BUMN. Nah, sementara yang prajurit-prajuritnya saudara, baik TNI maupun Polri, yang begitu-begitu aja. Ini kan diperjuangkan tidak tinggi. Padahal yang namanya TNI, Polri, apalagi udah jenderal, mereka pejabat, udah punya gaji, udah punya segala macam jaminan, saudara. Coba lihat ya, ini ngobrolnya senada dengan Kang Deddy Mulyadi sebetulnya, yang mana kemarin Kang Deddy itu mengatakan jangan sampai asnaf itu lebih sedikit bagiannya daripada amilin begitu. Dan ini senada sebetulnya kalau kita lihat, jangan sampai pemerintah itu malah capek atau sibuk mengurus kerjaan mereka, dalam pengertian peluang kerja untuk mereka, sedangkan peluang kerja untuk masyarakat tidak diurus begitu. Nah,
saya agak ragu sebetulnya ya, ini kan pertemuan antara keduanya tertutup. Saya agak ragu kalau keduanya ini bercerita atau berdiskusi tentang tentang pekerjaan begitu ya. Saya agak ragu. Ada sesuatu yang lain. Cuman yang disampaikan Habib Rizik di hadapan publik sekaligus di hadapan Pak Menteri ini secara politik ya bisa kita analisa begitu ya, kemana larinya, kan nyebut jenderal juga, cuman karena yang dihadapannya ini Menteri Ketenagakerjaan ya narasinya seperti itu. Ya saya mah nggak mau ngobrolin analisa politik terlalu jauh ya, karena itu bukan di dalam bidang saya, dan kalaupun mau saya masih harus banyak sekali belajar. Inilah kenaifan channel saya kalau mau dibilang naif, karena kita itu hanya melihat zahir dan kita nanti bisa melihat secara keseluruhan pada waktunya. Cuman sampai saat ini saya katakan sekali lagi, ingat-ingat perkataan saya ini, selama KDM jadi gubernur atau Prabowo jadi presiden, keadaan pesantrennya Habib Rizik ini aman begitu. Saya tidak mengatakan bahwa Habib Rizik tidak akan dikriminalisasi, karena bukan hanya mereka saja, cuman secara dalam pengertian ya, bukan hanya grup Prabowo saja yang ada, tapi ada yang lain yang mana ini kan mainnya ya di atas-atas ya seperti itu. Cuman sampai saat ini begitu, keadaan pesantren saya katakan seperti itu, keadaan pesantrennya Habib Rizik ini aman ya, insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.